Pernah nggak sih kamu berpikir, kok nasib saya gini amat ya? Pernah? Kalau emang pernah atau bahkan itu yang barusan ada dalam pikiran kamu, ini petunjuk Tuhan nih buat kamu. Pas banget kita bahas secara logis dan masuk akal. Ini petunjukmu. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Benar, ada banyak orang di sekitar saya mengalami permasalahan yang sama persis seperti kamu sebagai sahabat saya. Pernah gak sih kita dalam sebuah keadaan di mana kita pernah melakukan sebuah kesalahan mungkin, fatal bahkan, tapi entah kenapa waktu gak bisa diulang ya. Kita nggak tahu harus ngapain, semua sudah terjadi, kita tahu itu salah, tapi celakanya sampai detik ini hanya penyesalan, depresi, bahkan maaf, keinginan kita nih untuk mengakhiri hidup sempat muncul beberapa waktu belakangan ini. Yuk, sekarang izinkan saya sebagai sahabat kamu, sebagai saudara dekat kamu bahkan, izinkan saya ngobrol, anggap saja saya ada di sebelah kamu, kita ngobrol yuk. Izinkan saya memberikan petunjuk dan jalan keluar yang seizin Tuhan bisa mengeluarkan hidup kamu dari masalah, insya Allah. Gini, saya semakin sedih loh, semakin banyak orang yang kayak kamu gini. Iya, banyak di antara kita itu suka ngelakuin sesuatu tapi nggak mikir. Bentar, tenang, saya nggak menyalahkan kamu. Saya juga pernah di posisi kamu. Betul? Saya ini sebagai sahabat kamu yang mungkin pernah kamu kagumi. Di masa lalu saya pernah loh melakukan sebuah kesalahan, walaupun kesalahan itu dianggap wajar sama orang. Seperti layaknya kesalahan anak ABG. Bener, saya pernah dulu main petasan. Kamu tahu petasan? Saking jahilnya saya main petasan sampai sengaja saya masukin ke rumah orang. Orang lagi ibadah, betul, lagi ibadah sampai kaget. Di situ saya akhirnya menyesali kenapa dulu saya harus melakukan itu. Kenapa? Karena bisa jadi karma buruknya kembali kepada saya, atau mungkin udah terjadi dalam hidup saya. Itulah penyebabnya di waktu dulu. Nah, sekarang saya ingin kamu sebagai sahabat saya bantu saya untuk berpikir. Ini nih obatnya. Yuk, sekarang coba mikir deh. Kalau dipikir-pikir, apa yang kamu lakukan kemarin, maaf nih, itu sengaja atau nggak sengaja? Itu dulu jawab. Ayo bantu saya. Tolong jawab secara jujur apa adanya. Kalau dipikir-pikir secara mendalam nih, apa adanya kamu jujur, yang kemarin kamu lakuin itu loh, yang bikin kamu jadi kayak sekarang perasaannya. Nah, hal itu dilakukan secara sengaja atau tidak sih? Jujur deh. Kalau kamu jujur apa adanya, bisa jadi jawaban kamu, ya sebenarnya sengaja sih mas. Cuman saya rasanya tuh berat gitu untuk mengakui bahwa saya melakukan itu sengaja. Jadi saya selalu bilang bahwa saya tuh nggak sengaja. Saya itu keceplosan. Saya itu salah ngomong. Saya itu salah perbuatan. Saya itu salah ini. Kepleset lah. Hilaf lah. Hey, saya ulangi. Hey, nggak usah pura-pura hilaf. Saya sebagai sahabat kamu di sini tidak ingin menghakimi kamu kok. Jujur deh. Benar kan? Apa yang pernah kamu lakukan itu di masa lalu dilakukan secara sadar dan sengaja. Betul apa betul? Nah, sekarang karena kamu sudah jujur apa adanya, saya baru bisa memberikan kamu sebuah obat penawarnya. Begini. Kesalahan kita sebagai manusia, entah siapa yang ngajarin, kita itu selalu diberikan sebuah kesempatan yang sama untuk menyesali hidup. Betul nggak? Iya kan? Sebuah pertanyaan kenapa sih kok nasib saya gini amat, itu sebenarnya adalah sebuah pengajaran turun-temurun yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dahulu. Kenapa sih nak, kok kamu gini banget? Kenapa sih kok nilainya bisa sejelek ini? Kenapa sih kok kamu segini bandelnya? Kenapa sih kok kamu gak kayak kakakmu? Kenapa sih kok kamu bisa segendut ini? Kenapa sih kok kamu bisa sekurus ini? Kenapa sih kok gini? Kenapa sih kok gini? Sadar gak? Nah,
Itu sebabnya, mohon maaf banget, apa yang kamu lakukan ini adalah sebenarnya sebuah akibat dari apa yang dicontohkan oleh orang-orang tua kita sendiri. Paham? Nah, sekarang kamu beruntung, saya sebagai sahabat kamu di tengah-tengah situasi yang penuh dengan udara sejuk di sekitar saya, kalau kamu dengar ada suara burung gitu ya, saya ingin memberikan kamu sebuah petuah sederhana. Coba kamu ikutin saya. Daripada kamu bertanya kenapa kok nasib saya gini amat, bukankah lebih baik kamu bertanya, saya sudah seperti ini, kebaikan apa ya yang bisa saya tanam di hari ini? Coba, sekarang ayo ikuti perkataan saya dengan suara lantang yang terdengar telingamu ya. Ayo ikutin saya, ini obatnya nih, ini penting, ayo ikutin. Katakan begini, kebaikan apa ya yang bisa saya tanam di hari ini? Enak gak rasanya coba? Ulangi lagi, ayo kita buat lebih panjang ya. Saya memang salah, katakan, saya memang sudah salah. Tapi, saya menyesal. Kebaikan apa ya yang bisa saya tanam di hari ini? Kebaikan apa ya yang bisa saya lakukan di hari ini untuk diri saya sendiri? Nah ini loh, ini maksud saya. Semua orang itu punya masalah lagi. Jangan berpikir bahwa masalah hidup kamu tuh paling besar sendiri. No. Masalah apapun yang kita terima, masalah apapun yang kita hadapi, kesalahan apapun yang kita sudah lakukan di masa lalu, bukan hanya kita pelakunya, titik. Masalahnya mungkin sekarang semua mata sedang menuju kepadamu. Iya kan, seolah-olah semua orang tuh sedang menuduhmu, mengecilkan dirimu, sampai seolah-olah Tuhan itu nggak ada atau Tuhan itu nggak adil. Padahal Tuhan itu ada dan Tuhan itu adil. Cuman sayangnya pola pikirmu salah selama ini, sadar tidak? Nah, dari sini sekarang saya ingin ayo kamu sebagai sahabat saya bantu dirimu sendiri. Filosofi hidup tuh gini loh teman-teman. Hidup ini seperti sebuah penanaman tanaman. Apa yang kita terima di hari ini itu pada dasarnya sederhana, adalah sesuatu hal yang pernah kita tanam sendiri di masa lalu, secara sadar atau tidak. Makanya kan tadi saya nanya di bagian depan sama kamu nih, sebagai sahabat saya. Apa yang kamu lakukan itu sengaja atau tidak? Nah rata-rata mungkin akan berkata, iya sengaja sih. Tapi mau gimana lagi udah kejadian mas. Nah sekarang kalau kita melakukan sesuatu hal yang gak sengaja aja, itu ada buahnya loh. Apalagi yang sengaja, sadar? Nah tapi hukumnya gini. Daripada kita mikirin hasilnya, kenapa saya kok bisa begini? Pikirinnya tanaman kebaikan apa sih yang bisa saya tanam di hari ini supaya besok nih saya jadi manusia yang lebih baik, supaya besok nih saya jadi manusia yang lebih beruntung, supaya besok masalah saya bisa selesai. Benar teman-teman, kabar gembiranya amal buruk bisa dihapus dengan amal baik, karma buruk bisa dihapus dengan karma baik. Jadi obat yang paling mujarab, ganti dong pertanyaan kamu dari pertanyaan kenapa kok nasib saya gini amat, jadi tanaman kebaikan apa ya yang bisa saya tanam di hari ini? Itu obatnya. Pikirin apa nih tanaman kebaikan apa yang bisa saya tanam di hari ini. Dari tadi saya bengong terus, dari tadi mungkin saya ngerokok terus, minum terus, dari tadi saya melongo, menyakiti diri sendiri terus. Stop deh, mendingan stop. Sekarang rubah diri kamu, jadi pakai filosofi baru saya. Tanaman kebaikan apa yang bisa kamu tanam di hari ini, lakukan. Kebaikan itu enak loh. Kebaikan itu sederhana dan kebaikan itu membahagiakan diri kita sendiri. Kalau nggak percaya, coba mulai saat ini. Lakukan kebaikan sekecil apapun dalam hidup kamu. Nggak usah pura-pura nggak tahu kebaikan apa yang harus kamu lakukan. Nggak usah pura-pura. Saya nggak mau ngasih tahu kebaikan apa yang harus kamu lakukan. Karena kalau saya kasih tahu, diri kamu akan terus mengemis kepada saya akan ilmu yang sebenarnya kamu udah tahu. Cuman pura-pura nggak tahu. Ayo, lakukan kebaikan.
Kebaikan sekecil apapun kamu sudah tahu karena kamu sahabat saya yang sangat pintar. Udah tahu diri kamu. Lakukan. Fokus. Jangan fokus bertanya kenapa nasib saya gini amat. Tidak. Fokus kepada tanaman kebaikan apa yang bisa kamu tanam. Saya tanam di hari ini. Pakai pertanyaan itu setiap hari. Tanyakan pertanyaan itu setiap kali kamu sedih akan masalah hidup kamu. Lihat deh. Lama-lama kesedihan kamu berkurang, kesedihan kamu hilang, dan masalahmu akan hilang dengan sendirinya seizin Tuhan. Ingat ucapan saya. Setiap apapun yang kita lakukan, itu akan ada buahnya tersendiri. Daripada kita menyesali buahnya, kenapa nggak kita mikirin untuk nanam lagi tanaman baru yang lebih baik? Logis nggak? Logis? Kalau logis, senyum dong. Senyum dulu. Nah, bagus. Walaupun kita tidak bersama, tapi saya bisa merasakan senyuman kamu. Saya bisa merasakan sebuah harapan baru nih dalam diri kamu untuk mencoba lagi. Nah, sekarang gini. Saya punya sebuah hal yang mungkin harus kamu renungi juga. Ini penting nih di bagian akhir. Pernah nggak sih ketika kita mencoba untuk jadi orang yang lebih baik, tapi orang-orang di sekitar kita tidak mendukung atau kurang baik perilakunya kepada kita? Pernah nggak? Nah, kalau kita jujur, orang-orang seperti mereka itu ya yang jadi penghalang kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Bener nggak sih? Di saat kita udah mencoba istiqomah, udah mencoba konsisten jadi orang baik gitu, ada aja orang-orang yang kelakuannya itu bikin kita nggak tahan gitu. Akhirnya kembali lagi ke kita yang dulu. Bener? Nah, sekarang kita rubah pola pikir kita juga. Gini, pakai filosofi menanam benih tadi. Kita punya ladang nih, anggap aja mereka kayak hama. Kalau mereka jadi hama, gimana caranya membuat hama itu pergi? Betul, hama itu bakal pergi kalau dikasih bukti bahwa tanaman itu tidak bisa mereka ganggu. Nah, sekarang tugas kamu kasih bukti dong ke mereka kalau kamu tuh gak bisa diganggu. Kasih buktinya bukan dengan cara marah atau ngajak berantem, bukan. Kasih buktinya adalah dengan perbuatan nyata bahwa hey, aku sudah berubah. Perbuatan nyata itu loh sebuah bukti yang paling nampar bagi orang lain. Setuju gak sih? Jadi gak usah mikirin lah. Mereka mau ngomong apa ya udah. Yang penting kita perbuatannya aja diperbaiki. Setuju? Dengan perbuatan kita diperbaiki, mereka melihat kita berubah, nggak bisa ngomong apa-apa mereka toh. Masalahnya kita sendiri tegas nggak? Halo? Coba tanyakan diri kita sendiri. Selama ini kita tegas nggak sih untuk memilih mana sih orang yang berhak dekat sama kita dan mana orang yang tidak berhak dekat sama kita? Tegas nggak? Kalau jujur, kayaknya nggak tegas deh. Nggak tegas, kita takut kehilangan teman kayaknya nih. Takut kehilangan nama baik nih di depan teman-teman kita. Padahal nih faktanya kalau kita mati sendiri-sendiri loh. Gak ada orang mati itu rame-rame ditemenin, gak ada. Kalau gitu yang bawa amal kita sendiri, yang bawa karma kita sendiri. Kenapa kita mentingin mereka sih? Hah? Takut amat gitu. Padahal nih rahasianya dengerin, kalau kita menanam amal baik, tanaman yang tumbuh akan baik juga. Termasuk teman-teman kita yang buruk akan berganti loh menjadi teman-teman yang baik. Nggak percaya? Cobain. Rutin berbuat baik, tanam amal baik. Lihat teman-teman kamu akan berganti dengan sendirinya. Cepat atau lambat. Lihat perubahannya sendiri. Diuji ya. Silahkan kamu uji coba video ini dan resapi. Resapi perubahannya. Oke, selamat mencoba. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, senyum terus ya. Terima kasih.